Selamat jumpa lagi pada hari ini, Sabtu 2 April 2022. Bagi kami, orang suku Awiyu di Papua bagian selatan, anjing adalah sahabat terdekat manusia, teman berburu di hutan, dan pengawal setia tuannya. Berikut ini saya akan menyampaikan salah satu cerita dongeng yang selalu diceritakan orang tua kepada anak-anak agar menyayangi anjing peliharaannya. Ceritanya begini. Ada satu pasangan muda, suami istri, tinggal di luar kota. Mereka ini sudah beberapa tahun menikah, tetapi belum mempunyai anak. Untuk mengobati kerinduan memiliki seorang anak, maka mereka memelihara seekor anjing dari kecil, dan anjing itu diperlakukan layaknya seorang anak manusia. Ia mempunyai kamar tidur sendiri dengan segala perlengkapan. Ia makan makanan yang sama seperti yang dimakan kedua tuannya. Anjing ini pun sangat patuh terhadap perintah apapun. Setelah beberapa tahun, si anjing menjadi besar dan kuat. Pada suatu saat, apa yang diharapkan suami istri ini tercapai, yaitu si istri mengandung dan melahirkan seorang bayi mungil yang sehat. Suami istri sangat bahagia dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada sang bayi. Kebahagiaan mereka kini terpenuhi, sementara si anjing pun mulai dilupakan. Anjing itu tidak lagi seperti biasanya tidur di dalam kamar, tetapi ia kini dirantai dan diikat di luar rumah. Si anjing tidur menahan panas dan dinginnya malam. Tidak lagi makan makanan enak, tetapi memakan sisa-sisa makanan dari tuannya. Si anjing seperti sadar bahwa ia hanyalah seekor anjing, sehingga layak menerima perlakuan seperti itu. Suatu hari, suami pergi ke kota untuk bekerja, dan istri pergi mencuci pakaian di sungai. Sebelum pergi ke sungai, si istri membawa masuk anjing yang dirantai di luar dan menyuruhnya menjaga bayi yang dibaringkan di atas tempat tidur. Si anjing pun melompat ke atas tempat tidur, duduk di samping bayi dan mengebaskan ekornya, sebagai tanda bahwa ia siap menjaga sang bayi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika si istri pulang mencuci pakaian di sungai, ia sangat terkejut karena bayinya tak ada di tempat tidur. Tempat tidurnya acak-acakan dan darah di mana-mana. Bahkan mulut si anjing pun penuh darah segar. Ibu itu yakin bahwa si anjing telah memakan bayinya. Ia mulai menangis, dan pada saat bersamaan suaminya kembali dari kota, keduanya menangis dengan penuh emosi merantai anjing itu dan memukulnya. Anjing itu tidak berteriak atau mengeluarkan suara, hanya diam, terus mengebaskan ekornya, dan itu menimbulkan kemarahan besar suami istri. Ya, mereka memukul anjing itu sampai mati, kemudian menyeret bangkai anjing itu dengan penuh kemarahan, membuangnya ke jurang yang dalam. Suami istri pulang dengan kesedihan karena kehilangan bayi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mendekati rumah, mereka mendengar tangisan bayi. Suami istri itu berlari ke dalam rumah mengikuti sumber suara tangisan bayi, dan melihat bahwa bayinya masih ada di sofa. Tak ada luka sedikit pun. Suami istri ini menjadi bingung. Darah itu dari mana? Ternyata ada seekor ular naga ingin menelan bayi itu, sehingga si anjing memindahkan bayinya dan berduel dengan naga itu, dan berhasil membunuh naganya. Bangkai naganya ada di bawah tempat tidur. Darah itu berasal dari naga yang telah dibunuh si anjing. Maka suami istri bersedih hati berlari kembali ke tebing curam untuk mengambil bangkai anjing dan menguburkannya dengan baik. Tetapi tidak ditemukan. Karena di bawah tebing curam itu ada sungai yang arusnya sangat deras, sehingga bangkai anjing pun hilang entah kemana.
Suami istri pulang dengan penyesalan yang mendalam tiada akhir. Demikianlah cerita yang biasanya diceritakan orang tua kepada anak-anak. Silakan merasakan ketika mendengarkan cerita ini, apa yang muncul dalam perasaanmu? Apa yang muncul dalam hatimu? Silakan memberikan makna sesuai dengan pengalaman sendiri. Tetapi yang saya mau katakan di sini ialah, mungkin itu yang disebut hutang budi dibawa mati. Terima kasih.